Saya ingatkan semuanya saja. Jangan saudara merasa ngaji ini mengganggu lancarnya ekonomi. Jangan. Kalau saudara ekonominya kebetulan seret ya, ngaji aja nggak ampuan. Tak metu saya ngaji kan ekonominya apa? Yang memberi rezeki itu siapa tahu? Allah. Kamu ngaji makin dekat kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Tetapi kalau makin menjauhi dengan Allah, wong yang memberi rezeki itu Allah, kamu menjauh pada Allah. Ingat peristiwa ketika Nabi sholat, ketika Nabi sedang khutbah Jum'ah, ya, orang-orang mendengarkan khutbah Nabi. Kebetulan ada dagangan datang. Ada dagangan. Orang-orang lari. Nabi berdiri khutbah seorang diri, makmumnya do melayu. Ngoyak apa? Dagangan. Wataroku kako iman, meninggalkan kamu berdiri seorang diri karena ada dagangan datang. Kalau zaman dulu kalau ada dagangan datang ini, kalau sekarang ya pakai drum band lah, pakai dur. Ada kode, wah dagangan teko lah, saya neng masjid krungu dagangannya datang, jelalatan mripate. Akhirnya melayu ngoyak dagangan tadi. Nah, apa tidak boleh? Boleh, dagang itu boleh, hari Jumat tidak dilarang. Tapi faidza qudiyatus sholati miyamil Jumat fasau ila dzikrillah wa dzarul baik. Kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat itu tinggalkan urusan jual belimu, tinggalkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Lagi wes sholat Jumat baik-baik sedang khutbah kok malah meninggalkan khutbahnya, tinggal melayani dagangan kan gitu ya. Nanti buya dagangan boleh wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi ya wabtahu min fadlillah wa dzkurullaha la'allakum tuflihun. Akhirnya ayat itu ditutup dengan kalimat wallahu khairur raziqin. Allah tuh membuat yang memberikan rezeki, sebaik-baik pemberi rezeki itu Allah. Jadi jangan khawatir kalau kamu mendengarkan khutbah Jumat sampai selesai sholat Jumat nanti kamu tidak akan dapat rezeki. Rezeki yang memberi Allah. Maka nanti setelah selesai sholat Jumat boleh kamu bertebaran lagi, ke pasar lagi, beraktivitas mencari rezeki lagi, boleh. Tapi nanti sholat Jumatnya selesaikan dulu. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau kamu sholat Jumat rezekinya kurang. Enggak begitu. Dalam misalnya hari Minggu biasanya ngaji atau tidak, kalau coba cara tinggalkan ngaji hari Ahad semacam ini, terus kata mencari ekonomi, sejak tadi sampai bubar pengajian dapat berapa? Dapat uang berapa kapan? Mungkin orang itu mau kelundang-kelandung nih kono ya, tidak dapat. Wong yang ngatur rezeki itu Allah. Maka kita harus percaya penuh pada Allah. Jangan sampai karena melaksanakan perintah Allah rezekinya berkurang. Tidak, justru kamu meninggalkan Allah, ya, apa yang kamu dapatkan tadi tidak akan bawa berkah. Karena Allah sudah mengatakan, baca surat Asy-Syura ayat 20 lagi itu Allah sudah mengatakan, kalau kamu mengharapkan kepentingan, mendahulukan untuk Allah ini, Allah akan menambah, ya, menambah. Akhiratmu tercapai, duniamu disertakan. Tapi kalau kamu yang dikejar hanya dunia saja sampai meninggalkan kepentingan akhiratnya, diberi sedikit oleh Allah sebagian saja. Terus di akhirat nanti wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat kamu nanti nggak dapat apa-apa. Sedang dunia yang kamu dapat akan kamu tinggalkan. Menghadap Allah tidak dapat apa-apa. Nah, rugi kan? Baca surat Asy-Syura ayat 20 itu. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Nah, ya lah.
Jadi kalau orang hidup aktivitas ini mencari keuntungan di akhirat, ya, nah orang yang untung di akhirat itu apa toh? Apa keuntungannya di akhirat? Itu kamu cari kebahagiaan hidup di akhirat. Kalau aktivitas kita itu hanya mengharap ridhonya Allah untuk mencari bahagia hidup di akhirat, kami tambahkan duniamu pun disertakan. Tidak akan kok terus di akhirat terus dunianya kesayek-sayek kekurangan, enggak. Allah akan memberikan. Tapi juga usaha tadi ya. Terus dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia itu. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. ya, ya dah. Tapi kalau yang dicari hanya dunia saja, akhirat diabaikan, akan diberi oleh Allah sebagian saja. Tidak yang kita cari dunia semua diberikan, enggak. Kita mempunyai keinginan dunia ini 10 macam misalnya. Tidak 10 macam itu dikabulkan semua, tidak. Mungkin hanya 1, mungkin 2, enggak sampai 10 kekarepannya dikabul kabeh, enggak. Ya. Nah di akhirat wa malahu fil akhirati min nasib. Nasib itu bagian. Kalau yang kamu tuju hanya dunia, saya berikan sebagian dunia itu untuk kamu. Tapi di akhirat kamu enggak dapat bagian apa-apa. Tapi kalau yang kamu cari itu untuk bahagia di akhirat, saya tambahkan kesenangan di duniamu akan dapat. Itu Quran harus dipahami, diyakini. Ya. Memang kalau orang itu dari kepentingan akhirat itu janjinya Allah dah tidak ada yang mengecewakan. Tinggal kita yakin apa tidak. Maka berbondong-bondong bapak-bapak ibu itu yang dari rombongan-rombongan dari berbagai daerah jauh. Tadi ada rombongan dari mana tadi? Purbalingga. Dari Purbalingga ke sini pakai dana apa enggak? Nah. Purbalingga 73 orang dari Purbalingga. Naik apa ini rombongan? Naik bis. Bayarnya berapa Purbalingga ke sini? Ya, ada rombongannya berapa bayarnya? Ya? Satu orang berapa? 100. Nah, terus ada lagi dari Trenggalek 82 orang. Ya. Demak 118 orang. Kalasan Jogja 1 bis. Banjarnegara 17 orang. Sinengawi 1 bis, ibu-ibu semua. Kota Semarang 76 orang. Takeran Magetan 1 bis, 1 mobil. Buja Kendal 13 orang. Secang Magelang 13 orang. Getasan Kabupaten Semarang 2 mobil. Panean Magetan 20 orang. Ini semua kan dapat uang apa keluarkan uang? Keluarkan uang, ya. Keluarkan uang rombongan-rombongan untuk datang ke sini itu untuk mencari kepentingan apa? Untuk cari dunia apa akhirat? Akhirat. Nanti setelah rombongan datang ke sini untuk kepentingan akhirat akan jadi melarat apa tidak? Yakin tidak. Justru makin rombongan-rombongan makin banyak dari berbagai daerah. Minggu yang lalu ada dari Papua. Saya tanya berapa jalan? 5 juta. Gitu? Dari Papua. Tidak, nyata orang yang di dunia, wah 5 juta. Mung dinggo nyang Solo pisan tok ora rugi itu. Nah, yang kamu cari apa? Kalau cari dunia rugi. Kamu tidak akan dapat dunianya di sini. Tapi kalau mencari akhirat, kamu akan beruntung. Karena Allah juga mengarahkan carilah bahagia hidup di akhirat. Orang mencari bahagia hidup di akhirat, dunianya tidak akan terlantar. Maka Allah mengatakan saya tambah kenikmatan itu. Jadi dunianya pun akan didapat.
Maka kita yakin pada janji Allah itu harus diyakini, tidak hanya diyakini dalam ngomongan, praktekkan dalam perbuatan. Nah itulah semuanya untuk keyakinan. Maka kalau meninggalkan ngaji kok untuk mencari memperbaiki ekonomi, saya yakin tidak akan dapat itu. Ya, apa ya? Andai kata betul dapat uang karena tidak mengerti cara membelanjakannya kemana-kemana, nah bisa uang yang didapat tidak membawa berkah. Walaupun tampaknya dapat lebih banyak, tidak membawa kecukupan. Tapi kalau orang yang mengerti, bersyukur, walaupun diberikan rezeki tidak sebanyak kalau cari uang ke luar negeri misalnya, tapi kamu diberi kecukupan oleh, karena rezeki yang kamu dapat itu berkah. Dan Nabi juga mengatakan orang yang beruntung itu orang yang beriman, rezekinya di negerinya sendiri, hanya tidak usah keluar meninggalkan rumah beberapa tahun, beberapa bulan untuk cari uang, itu tidak. Nah itulah, maka ibu tadi bagus, tadi nasihati begitulah. Apalagi istrinya baik, tidak pernah nuntut minta ini minta itu, mung minta supaya kamu ikut ngaji. Jadi kan mintanya supaya jadi orang baik itu. Ada suaminya minta kue dadi wong apik. Untuk jadi orang baik itu tidak bisa tanpa ngaji. Nah itu kan. Nah lah kayak gini ngaji ya ora apik. Lah gue atine kotor. Ya. Lah orang ngaji kok ora iso apik itu. Ya, jadi jangan-jangan mempunyai sifat seperti orang kafir, diberitahu atau tidak sama saja, tidak berubah gitu. Ya, apalagi